setiap masing-masing kami anggota YouTuber Nusantara, itu penonton kami adalah pendukung Pak Jokowi semua. Demo tanggal 25, beberapa konten kreator Nusantara. Oke, sebelum demo tanggal 25, beberapa konten kreator Antara dan channel pendukung Jokowi yang lain seperti Cokro TV serentak membuat video ajakan demo dan provokasi menjelekkan nama DPR. Membuat video ajakan demo dan provokasi katanya untuk menjelekan nama DPR. Coba kita saksikan dulu teman-teman ya. Channel Parblak misalnya menuliskan judul di tanggal 24 Agustus 2025, bubarkan DPR. Nah, ini adalah karakter orang atau pendukung-pendukung kaum sebelah. Orang ini memang channel ini dari awal membenci Pak Jokowi, yang hanya judge the book by the cover, teman-teman. Hanya hakimi orang dari luar tanpa melihat isinya. Langsung mengambil Ini adalah salah satu video anggota YouTuber Nusantara, Vicky Himpong, yang mengikuti jejak Parblak lebih memilih berdebat secara terbuka dibanding dengan yang lainnya, yang hanya hadir dengan ancaman dan caci maki, seolah lupa bahwa isi di kepala mereka adalah otak, yaitu alat pemikir yang diberikan oleh Tuhan, supaya sedikit lebih cerdas dari hewan, dan agar perilaku manusia terlihat lebih beradab dibandingkan dengan hewan. Oleh karena itu, apresiasi untuk Bro Vicky dan mari kita bedah isi pembelaannya. Tonton sampai akhir, dan silahkan beri penilaian sendiri siapa yang menampilkan video by data dan fakta, dan siapa yang hanya membangun narasi dan asumsi pembenaran. Tanggal 25, beberapa konten kreator Nusantara. Oke, sebelum demo tanggal 25, beberapa konten kreator Antara dan channel pendukung Jokowi yang lain seperti Cokro TV serentak membuat video ajakan demo dan provokasi menjelekkan nama DPR. Membuat video ajakan demo dan provokasi katanya untuk menjelekan nama DPR. Coba kita saksikan dulu teman-teman ya. Channel Parblak misalnya menuliskan judul di tanggal 24 Agustus 2025, bubarkan DPR. Nah, ini adalah karakter orang atau pendukung-pendukung kaum sebelah. Orang ini memang channel ini dari awal membenci Pak Jokowi, yang hanya judge the book by the cover, teman-teman. Hanya hakimi orang dari luar tanpa melihat isinya. Pertanyaan yang ingin kami jawab di sini adalah, apakah benar tudingan bahwa sebagian anggota YouTuber Nusantara menyebarkan video yang memprovokasi massa untuk demo yang disebar sebelum aksi massa pecah pada tanggal 25 Agustus? Kedua, benarkah opini Alvin hanya membuat narasi berdasarkan judul, bukan berdasarkan isi konten? Dan untuk jawaban kedua terkait isi konten Parblak, kami sudah buatkan jawaban dan kalian bisa nonton di channel kami, linknya ada di kolom deskripsi atau di sudut kanan atas video ini. Kali ini kita akan fokus menjawab pertanyaan dan video reaksi dari Bro Vicky. Sebelum kami memberikan penjelasan, kami ingin disclaimer terlebih dahulu bahwa pertama, channel Opini Alvin adalah channel yang setia memberikan kritik terhadap pemerintah, termasuk kenaikan pajak gila-gilaan di beberapa daerah dan pemberian tunjangan fantastis sebesar 50 juta per bulan ke DPR. 2. Kenapa kami membuat video yang membongkar fakta YouTuber Nusantara, Cokro TV maupun oknum kader PSI yang ikut menyerang kebijakan Prabowo, karena mereka ini mengaku sebagai pendukung Jokowi dan sekaligus pendukung Prabowo Gibran. Yang menjadi pertanyaan kita adalah jika mereka benar-benar pendukung Prabowo Gibran, kenapa mereka ikut menyerang kebijakan Prabowo? Di video sebelumnya, kami sudah menjelaskan bahwa kalaupun ada kenaikan gaji DPR, sebagaimana narasi yang mereka kembangkan di video mereka, itu adalah kewenangan pemerintah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 Pasal 2 Ayat 1 dan 3. Maka jika mereka menyerang kenaikan gaji DPR, bukankah itu juga sekaligus menyerang kebijakan Prabowo? Jika kubu Anies Baswedan atau PDIP yang bersuara, tentu saja kita maklumi, karena mereka oposisi. Yang membuat kita geram adalah, kenapa aksi demo anarkis yang bahkan sampai menewaskan 10 orang warga tak berdosa justru juga ditiupkan orang-orang yang mengaku orang dalam pemerintahan sendiri? Kader-kader PSI seperti Ade Armando, Grace Natalia, Juli Raja Antoni, Samara Amani dan lain-lain sudah menikmati jabatan yang diberikan oleh Prabowo. Mereka seharusnya ikut menjadi garda terdepan menjaga bangsa ini agar tetap aman dan damai. Anehnya lagi, ketika seorang kader PSI menyerukan himbauan untuk maksulkan Prabowo, para petinggi PSI justru mencari kambing hitam. Alih-alih menegur kader sendiri, mereka justru menuduh media dan netizen mengadu domba. Dan itulah sebabnya, video-video reaksi ini harus disuarakan. Ada 10 korban jiwa dalam aksi demo. Dan keluarga mereka berhak tahu siapa sebenarnya yang bertanggung jawab menunggangi aksi sampai berakhir anarkis ini. Untuk menjawab pertanyaan, benarkah anggota YouTuber Nusantara menyebarkan video provokasi demo sebelum demo meletus pada tanggal 25 Agustus? Berikut cuplikan video Vicky Himpong yang diupload pada tanggal 24 Agustus 2025, atau sehari sebelum demo. Tentang orang tertolong sedunia. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Tanggal 25 Agustus akan ada demo besar-besaran di depan gedung DPR dengan tuntutan bubarkan DPR. Masyarakat kecewa sakit hati ketika gaji DPR disampaikan di ruang publik dengan kisaran harga 3 juta per hari. Kalian bayangkan ketika angka 3 juta per hari diumumkan sebagai gaji DPR.
Sebuah angka yang mungkin bagi mereka anggota DPR ini hanyalah hak yang sudah selayaknya mereka terima. Tapi bagi rakyat kecil, angka itu terasa seperti mimpi yang mustahil untuk digapai. Tapi di sisi lain, pertanyaan pertama, apakah ini ditayangkan sebelum aksi demo, sudah terjawab. Jelas terkonfirmasi bahwa video ini tayang pada tanggal 24, dan itu berarti channel Opini Alvin tidak membuat video hoaks. Dan pertanyaan kedua, apakah ini bisa disebut provokasi? Perhatikan baik-baik video pembukaannya. Yang ditampilkan adalah seruan aksi demo bubarkan DPR, dan kemudian diikuti dengan cuplikan ucapan Sahroni, salah satu ucapan yang membuat massa marah dan melakukan penjarahan besar-besaran di rumah Sahroni. Bukan hanya menjarah, rumahnya bahkan ikut dirusak. Dan bukan hanya itu, perhatikan kata-kata ini dengan baik-baik. Masyarakat kecewa sakit hati ketika gaji DPR disampaikan di ruang publik dengan kisaran harga 3 juta per hari. Kalian bayangkan Disampaikan di ruang publik? Apa maknanya? Ini adalah salah satu perilaku sosial yang dikenal dengan istilah lempar batu sembunyi tangan. Dia membangun sebuah narasi bahwa gaji DPR sebesar 3 juta per hari, tapi bersembunyi di balik kata-kata, disampaikan di ruang publik. Apakah ada data yang ditampilkan? Apakah ada aturan tertulis? Atau cuplikan dari pejabat yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya? Kami tidak bisa tampilkan utuh videonya karena itu pelanggaran YouTube, tapi kalian bisa nonton sendiri, dan di sepanjang video itu, tidak ada satupun data yang ditampilkan, baik dari instansi berwenang maupun sumber atau link berita, yang mengkonfirmasi bahwa benar gaji DPR 3 juta per hari atau tembus 90 juta per bulan. Dan di video lanjutannya, Vicky seolah ikut percaya bahwa data itu per hari. Kalian bayangkan ketika angka 3 juta per hari diumumkan sebagai gaji DPR. Sebuah angka yang mungkin bagi mereka anggota DPR ini hanyalah hak yang sudah selayaknya mereka terima. Tapi bagi rakyat kecil, angka itu terasa seperti mimpi yang mustahil. Dan begitulah narasi itu dibangun. Tanpa ditampilkan utuh, kalian sudah bisa menebak kemana arah pembicaraannya. Inti pembicaraannya adalah gaji ini terlalu tinggi, sementara rakyat kelaparan. Tapi benarkah gaji DPR sampai 3 juta per hari? Dalam peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2000, di pasal 1.a, menyebutkan, gaji ketua DPR sebesar Rp5.040.000 sebulan, sedangkan di poin D disebutkan gaji anggota DPR sebesar Rp4.200.000. Apakah hanya ini penghasilan DPR? Tentu saja tidak. Mereka masih menerima tunjangan lainnya, ada biaya rapat, biaya perjalanan dinas dan lain-lain. Tapi itu bukan gaji. Perbedaannya apa? Gaji dan tunjangan diterima rutin setiap bulan, tetapi penghasilan lain seperti perjalanan dinas, biaya rapat dan lain sebagainya diterima situasional, tergantung dari ada tidaknya kegiatan. Dan inilah yang disayangkan dari seorang Vicky. Dia tidak memberikan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat. Di kalangan masyarakat awam, semua penghasilan DPR mungkin dianggap gaji. Dan jika Vicky yang mengaku ikut bergabung ke grup YouTuber Nusantara karena ingin memberikan pencerahan ke masyarakat, dia seharusnya ikut memberikan pencerahan beberapa fakta seperti 1. Tidak benar bahwa di tahun 2025 ada kenaikan gaji DPR. 2. Tidak benar bahwa gaji DPR sampai 3 juta per hari, baca peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2000. Kalaupun di waktu-waktu tertentu seorang anggota DPR bisa menerima sampai lebih dari 100 juta sebulan, itu bukan gaji rutin, tapi hasil dari kegiatan insidental mereka. 3. Jelaskan sesuai apa yang sudah disampaikan beberapa anggota DPR bahwa tunjangan 50 juta sebulan, bukan gaji, tapi pemberian pemerintah sampai bulan Oktober, karena pemerintah sudah tidak mengalokasikan biaya perawatan rumah dinas DPR. Vicky boleh kritik tunjangan perumahan yang fantastis itu, tapi masyarakat juga berhak menerima fakta yang sebenarnya. Kenapa Vicky tidak berani mengatakan bahwa pemberian tunjangan perumahan ini kebijakan pemerintahan Prabowo? Dan kenapa Vicky tidak berani mengatakan bahwa sebelumnya Prabowo memberikan kenaikan gaji hakim bervariasi sampai tertinggi naik sebesar 280%? Dari semua kritikan ini, lalu salahkah jika kemudian kami berpandangan bahwa Vicky sedang menyiramkan bensin ke api yang sedang menyala? Dan itu adalah bahasa yang halus dari sebuah kata yang populer disebut saat ini dengan istilah provokasi. Walau demikian, kami salut Vicky sepandangan dengan kami bahwa DPR tidak mungkin dan tidak boleh dibubarkan. Sayangnya, dengan terus membangun narasi yang berbeda dari fakta sebenarnya seperti mengatakan gaji DPR sampai 3 juta per hari telah menyulut massa untuk marah dan bertindak di luar dari ketentuan penyampaian pendapat sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Kami menganggap bahwa dua tudingan Vicky ke konten kami sudah terjawab. Kami bisa membuktikan bahwa anggota YouTuber Nusantara mengupload video yang ikut memprovokasi aksi demo sebelum tanggal 25 Agustus, dan kami juga sudah mengupas isi video yang menarasikan sesuatu yang berbeda dari fakta sebenarnya. Namun demikian, kebenaran hanya milik Allah. Kami siap dikritik jika salah. Yang terakhir, apakah kami salah jika menuding Vicky pendukung setia Jokowi? YouTube, setiap masing-masing kami anggota YouTuber Nusantara, itu penonton kami adalah pendukung Pak Jokowi semua. Coba kalian bayangkan jika kami mendukung misalnya PDIP dalam konten kami. Tentu saja, ya, subscriber kami akan, loh kok nggak konsisten ini? Semua pendukung YouTuber Nusantara adalah pendukung Jokowi. Kenapa mendukung? Tentu saja karena channel ini adalah channel pendukung Jokowi. Jadi, apakah ketika admin channel Opini Alvin mengatakan bahwa YouTuber Nusantara pendukung Jokowi adalah hoaks? Kami menghormati posisi YouTuber Nusantara memilih sikap mendukung apapun terkait sikap dan pandangan Joko Widodo. Dan kami juga memahami jika itu mereka lakukan untuk menjaga algoritma YouTube. Dan oleh karena ada channel lain yang memilih sikap yang berbeda termasuk Opini Alvin, maka marilah kita memperkaya literasi bangsa dari berbagai sisi. Silahkan sampaikan pandangan kalian, dan kami juga akan menyampaikan pendapat kami, walau berbeda.
Dan biarkan publik yang menilai, siapa yang mencoba bersembunyi di balik narasi dan pembenaran, dan siapa yang tampil dengan data dan fakta dari sumber yang bisa dipercaya. Mengakhiri video ini, kami harus sampaikan terima kasih sudah membantu populerkan pakaian khas budaya Kalimantan Timur. Vicky, Anda terlihat cantik memakai ini. Sekedar mengingatkan, pakailah pakaian itu pada tempatnya, karena ada pepatah mengatakan, "Wear something in its proper place, because if not, it could harm you."